Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Penguji, dan Bapak Mentor, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul penguatan potensi pajak daerah melalui updating data PBB P2 menuju SPT tahun 2021. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Pipit Suratio. Sehari-hari saya selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemeriksaan dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Dengan latar belakang bahwa Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Bapenda Kabupaten Mojokerto dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Bapenda yang diubah Pergub Nomor 73 Tahun 2019. Bapenda mempunyai dua fungsi. Yang pertama selaku koordinator pemungutan PAD, dan yang kedua selaku instansi pelaksana pemungutan pajak daerah. Area dan fokus perubahan aksi perubahan ini berada pada cakupan area perubahan dari 8 sektor sesuai dengan Permenpan RB nomor 11 tahun 2015 tentang reformasi birokrasi, yaitu satu, peningkatan akuntabilitas dengan hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang kedua, pelayanan publik dengan hasil yang diharapkan adalah pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, khususnya memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk tujuan aksi perubahan ada 3 tujuan: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, terlaksana sosialisasi dan terbentuknya sistem aplikasi. Kemudian jangka menengah untuk mewujudkan keakuratan dan kesesuaian data PBB, dan terlaksana updating data PBB. Jangka panjang tentunya untuk mempermudah wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan sampai dengan untuk efektivitas dan efisiensi proses pemungutan pajak daerah. Adapun manfaat aksi perubahan, ada manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang pertama, untuk meminimalkan kebocoran dan kecurangan pembayaran pajak daerah, kemudian meminimalkan piutang pajak daerah, sampai dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi petugas pajak dalam melaksanakan proses pemungutan pajak daerah. Untuk manfaat eksternalnya, tentunya untuk memberikan kemudahan wajib pajak. Kemudian kedua, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memberikan kepastian bahwa uang pajak yang disetorkan tepat jumlah dan tepat waktu. Untuk profil kinerja organisasi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapenda mempunyai dua fungsi. Yang satu selaku koordinator pemungutan PAD dan selaku instansi pelaksana pemungutan pajak daerah. Ini kinerja organisasi untuk yang sekarang dari 10 pajak daerah. Untuk proses pemungutan pajak PBB khususnya masih dilakukan secara manual, dan pelayanan PBB masih dirasa lama dan sulit. Dan untuk kinerja organisasi yang diharapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berusaha menyesuaikan pelayanan serta proses bisnisnya dengan turut memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan perkembangan saat ini, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dan yang kedua, untuk bisa kita harapkan 10 jenis pajak daerah yang dikelola Kabupaten Mojokerto bisa berbasis teknologi informasi atau online. Adapun analisa masalah, yang pertama dari permasalahan yang ada, kemudian penyebab masalah dan akar penyebab masalah, kemudian dicari alternatif solusi dan solusi mengatasi masalah. Permasalahan yang ada dan penyebab masalah. Jadi dari permasalahan yang ada kemudian diambil dari tupoksi, kemudian muncul isu-isu yang ada, isu dilakukan pembobotan dengan metode AKPL, aktual, halayak, probabilitas, dan kelayakan. Jadi dari 5 ini kemudian dikerucutkan menjadi 3 melalui sistem atau metode USG. Kemudian muncul satu masalah yang akan jadi aksi perubahan, yaitu belum akuratnya data PBB P2. Dari satu masalah tadi kita cari solusi permasalahan, solusi mengatasi masalah dan solusi mengatasi masalah, yaitu penguatan potensi pajak daerah melalui updating data PBB P2 menuju SPBD. Adapun strategi mengatasi masalah yaitu output kunci dan tahapan kegiatan. Adapun output kuncinya yaitu jangka pendek untuk selama 2 bulan, mulai dari terlaksananya konsultasi dengan mentor, terbentuknya tim updating data PBB, sampai dengan terselenggaranya sosialisasi. Jangka menengah sampai dengan 6-7 bulan atau sekitar bulan November sampai Desember 2020. Kemudian jangka panjang 1 tahun, kita akan melakukan penerapan ISPPT pada tahun 2021. Tahapan kegiatan aksi perubahan ini yaitu mengkonsultasikan dengan mentor dan coach, pembentukan tim updating data, sampai dengan pelaksanaan ISPPT kepada wajib pajak daerah. Kemudian untuk sumber daya, mulai dari tata kelola aksi perubahan, stakeholder, jejaring kerja, dan target capaian kinerja. Untuk tata kelola aksi perubahan dapat mulai dari mentor, kepala badan pendapatan, coach, dan pemimpin aksi perubahan. Juga dalam melaksanakan aksi perubahan maka harus membentuk tim kerja efektif untuk membantu mempercepat merealisasikan aksi tersebut. Untuk yang stakeholder jejaring kerja, yang pertama ada internal dan ada eksternal. Untuk kepala badan pendapatan, sekretaris, dan itu masuk sampai dengan staf masuk dalam stakeholder internal. Dan untuk eksternal, camat dan kepala desa maupun dusun. Adapun identifikasi stakeholder aksi perubahan, mulai dari leten, kepala desa atau lurah, dan kepala dusun, promoter, kepala badan pendapatan daerah, defender ini internal, ada pembenda, dan apatetik dari kecamatan. Adapun target capaian kinerja, mulai dari mengkonsultasikan dengan mentor, bobot pencapaiannya 5%, kemudian pembentukan tim updating data 5%, sampai dengan pelaksanaan ISPPT ini 20%, dan yang tertinggi pelaksanaan update data 5% dan 15%, jumlahnya 20%. Dalam mengatasi masalah kita harus menggunakan manajemen risiko, yaitu pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang terjadi dalam pencapaian tujuan. Jadi proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, probabilitas risiko, konsekuensi, tingkat risiko, dan evaluasi penanganan risiko. Di sini kita buat tabel untuk
bisa mengidentifikasi manajemen risiko. Jadi kita bisa meminimalkan bahkan menghilangkan risiko-risiko sehingga aksi perubahan ini bisa diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan tujuan kita bersama. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Bambang Eko Wahyudi, MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, selaku mentor Saudara Pipit Susatyo, Kabid Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, yang merupakan peserta PKA Angkatan 1 tahun 2020. Dengan ini saya menyatakan siap mendukung dan mengawal terhadap aksi perubahan dengan judul penguatan potensi pajak daerah melalui updating data PBBP 2 menuju ESPBT 2021 yang disusun dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.